Ya, sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang baru saja nyanyi itu adik saya. Haleluya, thank you JJ. Saudara-saudara, hamba Tuhan yang akan memberkati kita pada session yang kedua, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dan istri dan anak sudah hadir. Dan saya percaya hamba Tuhan ini akan sangat memberkati setiap kita. Karena itu kita buka hati kita, kita bangkit bersama-sama. Saudara-saudara, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bisa maju ke depan. Coba lagu yang terakhir kita nyanyikan sambil kita sambut hamba Tuhan ini. Apa yang tadi dong? Jangan bisnis-bisnis terus saya nggak hafal. Apa tadi? Ya, namanya juga baru datang. Pak, sabar Pak. Tarik nafas dulu. Ya, oke, haleluya. Ini teman dari dulu, saudaraku. Nyanyi satu lagu biar Pak Gilbert bisa nafas. Salaman dulu. Haleluya. Lampuku jadimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Jadi sebelum saya serahkan mic ini, kita bertepuk tangan, dan saya senang berdiri di depan di samping beliau. Saya merasa lebih kurus, saudara-saudara. Haleluya. Tepuk tangan untuk Pastor Gilbert Lumoindong. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Jadimu bersinar, Buktikan kau besar. buktikan kau besar. Amin. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu. Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang kami percaya dalam hidup kami, bahwa segala sesuatunya membuktikan Engkau benar, Engkau besar dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. 21 tahun sudah Engkau memberkati gereja ini. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik terus Tuhan kerjakan di tempat ini. Begitu banyak kemajuan-kemajuan yang luar biasa, sehingga kami mengimani makin hari makin baik, makin hari makin kuat, makin hari makin menyenangkan Tuhan, makin hari makin melakukan perkara-perkara dahsyat, makin hari makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Setelah kami masuk pada session yang pertama dan session-session selanjutnya, kami percaya kemuliaan-Mu makin hari makin nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Tepuk sebelah saudara, bilang kamu harus lebih baik. Amin. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, kamu harus lebih kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya disuruh khotbah jam 1, saudara-saudara. Tapi saya tahu saudara habis makan. Saya sengaja datang agak terlambat. Karena kalau baru makan saya ngomong pasti ngantuk, saudara. Saya bikin saudara kesel dulu. Mana ini pendeta? Gara-gara kesel sudah ngelihat semua. Sekarang udah kesel jadi udah segar semua. Ya kan? Habis JJ disuruh nyanyi susah sekali. Sengaja saya nggak datang supaya dia nyanyi. Ya kan? Ya kan? Itu baru JJ yang nyanyi. Nanti kalau saya lebih lambat lagi, istrinya Pak Yosia yang nyanyi. Ya kan? Ya. Jadi hidup ini memang aneh-aneh. Ada orang Papua satu. Kita cerita-cerita dulu lah. Tadi kan firman Tuhan tentang gambar diri sudah disampaikan.
Tapi sebetulnya saya paling takut kalau khotbah itu setelah orang bicara gambar diri. Sebab saya lihat diri saya nggak bisa digambar. Iya, aduh. Makanya saya nggak mau ketemu Pak Jeffrey itu. Saya tahu dia kalau khotbah suka ngomong gambar diri. Saya minder gitu ke orang bicara gambar diri. Saya lihat di kaca gambar yang mana yang bagus ya. Nggak ada yang bagus, tapi nggak apa-apa. Nggak bagus, yang penting pede. Jadi ada orang Papua satu ini, waduh, istrinya marah. Memang ibu-ibu gitu kalau nggak ada kerjaan marah. Tanya, kenapa kamu marah? Just for fun. Ya, ada ibu-ibu dia marah tanpa alasan, just for fun. Kayak hobi gitu. Jangan ketawa bu, sadar. Orang disindir bukannya sadar malah hahaha. Nggak ada perasaan banget sih. Jadi ada orang Papua istrinya marah-marah sama dia. Istrinya bilang begini, kau tuh, aduh, kau buang uang sia-sia terus. Tiap hari kau minum, tiap hari kau minum, tiap hari kau minum. Aduh, kau buang-buang uang terus. Suaminya kan bapak-bapak gitu, walaupun salah nggak mau ngaku salah. Bapak-bapak walaupun salah ngotot dulu. Ibu-ibu bilang, kena lu sekarang, emang cuma gue aja. Bapak-bapak memang begitu, nggak mau salah, ngotot dulu. Salah nomor 2, yang penting ngotot. Bapak-bapak ngeliatin saya langsung gini. Tadi lucu, sekarang nyakitin. Jadi itu bapak marah dulu. Saya buang uang minum, kamu juga buang uang terus. Tiap hari ke salon, tiap hari ke salon, tiap hari ke salon. Buang-buang uang terus. Ibu-ibu gitu kalau udah tersinggung nangis. Langsung dia bilang, Pak, aku ke salon bukan untuk diriku, Pak. Aku ke salon supaya aku kelihatan cantik. Demi kamu juga kan. Suaminya udah kepepet, langsung dia bilang, saya juga minum untuk kamu supaya kamu kelihatan cantik. Dengan lain kata, kalau dia nggak minum, istrinya nggak kelihatan cantik. Semua ketawa, ada 2 bapak nggak ketawa. Itu bapak dari sini. Mungkin dalam hatinya, pulang sini kalau gitu gua minum. Aduh, turut berduka cita, saudara-saudara. Buka Alkitab kita sama-sama. Kalau sudah bawa, iya kalau nggak bawa ya udah. Mau diapain? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai 12. Nah, hari ini saya mau bicara tentang iman. Karena saya percaya betul bahwa setiap orang pengen jadi lebih baik. Siapa yang pengen lebih kacau? Coba angkat tangan. Siapa yang pengen rumah tangganya lebih kacau, hidupnya lebih kacau, mukanya lebih kacau? Ada? Enggak, menurut saya enggak pengen lebih kacau, udah cukup kacau muka saya ini. Siapa yang pengen lebih susah hidupnya? Siapa yang pengen lebih baik? Siapa yang pengen lebih baik tapi nggak pernah berbuat apa-apa? Ya. Nah, pada dasarnya setiap orang pasti pengen lebih baik. Amin. Yang pertama sudah pengen pasti keadaan keuangan sudah lebih baik. Kelihatan di muka susah semua ini. Ya kan? Yang kedua, sudah pasti ingin pasangan sudah lebih baik. Ya kan? Makanya doa setiap istri, Tuhan, robah suami saya. Doa setiap suami, Tuhan, rubah istri saya. Sampai malaikat bilang, kau pikir Power Rangers ke apa? Saatnya berubah. Bukannya kita pengen rumah tangga kita lebih baik, rumah tangga kita bisa lebih baik kalau saya mau lebih baik dan kalau dia juga harus lebih baik. Amin. Nggak ada yang amin. Apalagi yang sudah aminin tadi. Sekarang saya lagi nggak ngomong apa-apa, amin. Main nyambung aja, saudara. Iya kan? Nah, pada dasarnya kita ingin keuangan kita lebih baik. Ada yang udah nggak berani bilang amin.
Utang banyak. Pada dasarnya kita ingin keuangan kita lebih baik. Amin. Pada dasarnya kita ingin keadaan rumah tangga kita lebih baik. Pada dasarnya kita ingin muka kita lebih baik. Makanya ibu-ibu kemana-mana pakai krem. Krem siang, krem malam, krem mata, krem hidung, segala macam krem. Sampai ibu-ibu ada kalau ditimbang sebelum pakai krem 56. Sesudah pakai krem, 61. 5 kilo, cuman gosokan. Aduh. Ya, ya. Betul. Habis itu zaman sekarang operasi plastik. Saya bilang wanti-wanti sama istri saya, jangan operasi plastik. Sebab saya ini orangnya jahil. Kita udah nikah berapa lama itu? 20 tahun lebih. Kadang-kadang kalau iseng istri saya, suka saya pegangin hidungnya, gitu. Saya bisa bayangin kalau itu operasi plastik. Bagaimana ceritanya pasti? Ya lepas sayang, ya sorry. Iseng sih, nggak ada lagi deh. Aduh, aneh-aneh zaman sekarang. Sama-sama bilang sama saya lebih baik. Amin. Bu, ibu ingin jadi istri yang lebih baik nggak, Bu? Ya, saya juga pengen jadi istri yang lebih baik. Kalau suami saya jadi suami yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik. Pak, Bapak ingin jadi suami yang lebih baik nggak? Ya kan, nggak ada Bapak yang ngomong. Ladies first, pendeta. Saya sih memberi kesempatan pada istri saya aja dulu. Kalau istri saya lebih baik, saya pasti, pendeta. Kita sebagai laki-laki apa sih yang kita butuhkan dalam hidup ini, pendeta? Cuman Bapak mau berwibawanya kan gitu tuh. Ya, sama-sama bilang sama saya lebih baik. Saya pengen punya anak lebih baik. Saya pengen punya mertua lebih baik. Saya pengen punya rumah lebih baik. Amin. Better and stronger is dream of everyone. Lebih baik dan lebih kuat adalah mimpi setiap orang. Amin. Tetapi saya mau ingatkan buat setiap saudara, mimpi tidak cukup menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat. Sama-sama bilang sama saya, mimpi saja nggak cukup. Nah, ada banyak orang merasa, saya bukan orang berbahagia, saya bukan orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia pikir sederhana, I have a dream, but I never sees it. Saya punya mimpi, tapi saya nggak pernah lihat itu jadi kenyataan. Hari ini saya mau bilang, menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, harus kita wujudkan. Sama-sama bilang sama saya, harus saya wujudkan. Nggak bisa cuma kita mimpikan. Nah, ini yang saya mau bicara hari ini. Antara mimpi dengan perwujudan diperlukan jembatan. Sama-sama bilang sama saya, jembatan. Amin. Dan the bridge is faith. Jembatannya adalah iman. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam iman, iman itu akan membuat kita makin hari makin kuat. Amin. Iman itu yang membuat kita makin hari makin menjadi lebih baik. Ini kita mau lihat bersama. Klik. Aha. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 12. Karena iman dikatakan apa? Abraham taat. Saya mau tanya sama saudara, Abraham sempurna enggak? Abraham sempurna enggak? Abraham sempurna enggak? Tidak. Tetapi dia menjadi lebih baik. Amin.
Nggak ada alasan untuk bilang, ya tapi suami saya banyak kekurangannya, tapi hidup saya banyak kekurangannya, tapi pendeta situasinya sudah sangat buruk. Saya nggak mau tahu keadaannya sangat buruk, saya nggak mau tahu masa lalunya sangat berat. Yang saya cuma percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengadakan segala perkara yang kita pikir mustahil sekalipun. Ada yang sambil nguap di tepuk tangan. It's okay. Saya pendeta yang demokratis. Serah mau nguap lah. Serah mau tidur lah. Asal jangan ngorok. Ya, ya. Bukan saya terganggu, sebelah saya yang terganggu. Ya. Orang marah-marah bilang, gila, sebelah gua dengar khotbah ngorok lagi sampai gua bangun, gila banget. It's okay. Coba lihat selanjutnya. Ini enak nih khotbah di gereja ini, orangnya lucu-lucu. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat apa? Ke negeri yang akan diterimanya menjadi apa? Milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui. Nah ini yang saya bilang faith. Iman bukan beres dulu, jelas dulu baru bertindak. Tapi iman hasilnya pasti. Iya ya. Saya nggak perlu tahu modalnya bagaimana. Iya ya. Iman membuat saya melangkah tanpa modal dan mendapatkan hasil yang pasti. Mungkin saya menatap saya dan bilang, maksudnya apa? Loh, modalnya apa? He doesn't know where to go. Dia nggak tahu mau pergi kemana. Iya ya. Tapi iman membuat, maybe I don't know the process, but I know the result. Amin. Iman membuat saya nggak tahu prosesnya, tapi hasilnya pasti. Yang setuju sama saya katakan hasilnya pasti. Kalau langkah kita dimulai dari iman, hasilnya pasti. Gereja ini umurnya berapa? 21 tahun. Hah? Siapa saudara yang dari 21 tahun yang lalu udah ada di gereja ini? Tuh angkat tangan. Siapa yang dari 21 tahun yang lalu? Angkat tangan. Ada lah pasang, nggak ada. 1, 2, 3. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya percaya 21 tahun yang lalu tempat ini belum ada. Ya. Tapi sekarang ada. Itulah iman. Iman modalnya nggak jelas, tapi hasilnya pasti. Amin. Makanya selalu saya bilang orang melangkah dalam iman tidak ada pernah ruginya. Lu modalnya aja nggak ada, ruginya dari mana? Orang baru bisa rugi kalau modalnya besar. Ngerti sampai di sini? Lu kalau udah modal aja ngerti. Ya. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, makanya selalu saya bilang orang hidup dalam iman tidak pernah rugi. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah rugi. Kalau kita iring Tuhan hitung-hitungan ruginya banyak. Ada banyak orang yang bilang, itu kan saya melayani Tuhan, tapi kan begini berat melayani. Orang-orang kayak begitu di pelayanan bikin susah orang. Udah jangan ketawa, nanti ada yang tersinggung lagi. Ini udah berapa tahun nih ulang tahun saya diundang, ntar gara-gara ini tahun depan gak diundang lagi. Saya lihat ada yang latih saya gini. Mudah-mudahan dia jemaat bukan pengurus. Pengurus dari gereja lain. Gak apa-apa kalau pengurus gereja lain yang tersinggung. Ya kan? Dia tersinggung di gereja lain pindah ke sini gak apa-apa.
Iya kan? Kalau orang udah pelayanan, udah sibuk dengan modal, ya tapi kan saya melayani Tuhan, tapi kan sibuk dengan itu, tapi kan saya banyak kerjaan, tapi kan saya begini, ya rugi dong saya. Apa itu pelayanan? Masa kita disuruh begini, kita disuruh korban begini, kita disuruh begini. Orang kayak gitu karyanya nggak ada, bacotnya gede. Kalau ngambil saya tuh segini, lumayan masih ganteng. Tapi kalau long shot gitu, lebar banget. Apalagi kalau saya di tengah, ini bagus nih, ini kameramen ini. Nanti persembahan bagi 2 ya. Sebab saya kalau berdiri di tengah-tengah begini, di shot, long shot, seperti kayak, loh, itu kan gereja di Central Park kan gak ada tiang, kok ada tiangnya di tengah? Ulang mana tuh ayat? Udah kasih ayat aja lebih normal lah, lebih masuk akal ya. Karena iman dikatakan apa? Ingat ya, saya belum khotbah, baru baca ayat. Jadi hitungan khotbah saya mulainya nanti selesai saya baca ayat. Ini baru 1 dari berapa ayat. Mana tadi? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang apa? Ia tuju. Iman membuat kita modalnya nggak jelas tapi resultnya pasti. Amin. Dan apapun yang kita mulai dengan iman, ujung-ujungnya pasti menjadi lebih baik. Dan bukan cuma sedikit lebih baik. Tuhan bilang sama Petrus, tinggalkan jalanmu dan perahumu, ikutlah aku. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala udang. No, it's not like that. Tuhan tidak membuat hidup kita sedikit lebih baik, tetapi kalau Tuhan merubah hidup kita, sesuatu yang radikal luar biasa berlaku dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang ada banyak orang puas dengan perubahan sedikit lebih baik. Oh, gereja kita sekarang sudah sedikit lebih baik. Oh, rumah tangga kita sudah sedikit lebih baik. Oh, keadaan hidup saya sudah sedikit lebih baik. Karena ekonomi saya sudah sedikit lebih baik. Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak menjadikan sesuatu sedikit lebih baik. Tapi ketika Tuhan mengubahkannya, Dia menjadikan segala sesuatunya indah, dahsyat, dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Ketika Daud yang tadinya hanya menjadi gembala, waktu Tuhan robah jadi raja, itu bukan sedikit lebih baik. Amin. Ngerti sampai di sini? Iya. Waktu Yusuf yang tadinya adalah budak, iya kan? Tuhan angkat dia bukan menjadi ketua budak-budak se-Mesir. Wah, puji Tuhan, tadinya saya budak, sekarang saya udah jadi ketua budak-budak se-Mesir. Sama-sama bilang sama saya, radikal. Sama-sama bilang sama saya, signifikan. Amin. Kalau Tuhan mengadakan perubahan, Dia mengadakan perubahan yang jelas. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Dan selanjutnya yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi apa? Ahli waris janji yang satu itu. Sama-sama bilang sama saya, lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, lebih kuat. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita, selalu ada target. My God is not an iseng-isengan God. For every problem that we face, untuk setiap masalah yang harus kita hadapi, pasti ada plan of God in our life. Amin. Iya kan? Makanya tadi udah diterangin banyak tentang gambar diri, sehingga saudara ngerti betul bahwa persoalannya it's about kita ngerti dulu gitu. Iya kan? Karena yang harus kita jelas sekarang, nggak mungkin Tuhan izinkan sebuah masalah lalu kita tanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini dalam hidup saya?
Lalu Tuhan menjawab, iseng. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Yusuf difitnah. Yusuf dibuang dalam penjara. Yusuf nggak berontak sedikit pun. Dan kalau kita tanya why? Kita pikir dia masih manusia biasa, pendeta namanya manusia biasa juga kalau disakiti terus lama-lama kan juga kecewa, lama-lama kan juga berontak. Saya kan juga sebagai manusia mau gitu sabar. Tapi kalau udah kelewatan, bagaimana saya bisa sabar? Saya manusia kan juga saya anak Tuhan. Saya betul mengasihi Yesus, saya udah pelayanan. Tapi kalau terus disakiti begini kan juga saya manusia biasa. Sebut aja nih, jangan bisa sakit apalagi saya. Apa pula yang kayak begitu ditepokin? Tujuannya apa saya juga nggak ngerti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf disakiti, Yusuf dilukai. Tapi kenapa dia bisa tenang? Bukan karena dia lebih hebat. Oh ya mungkin Yusuf kan urapannya berbeda kali pendeta. Kalau saya pendeta, ya sorry pendeta. Saya sih kalau diomongin orang pertama saya sabar. Kedua kali saya gampar, bener. Saya gampar, bener. Saya sih udah pelayanan pendeta, tapi Alkitab juga bilang orang kayak begitu. Lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Lu pakai ayat yang salah tuh, ayat untuk setan, oi. Now we know kenapa Yusuf bisa sabar. Bukan karena imannya lebih hebat, bukan karena urapannya lebih dahsyat, bukan karena penguasaan dirinya lebih hebat. No. Sederhana sekali kenapa Yusuf bisa ngatasin semuanya. Karena he knows the plan of God. He has faith for it. Amin. Dia punya iman untuk rencana Tuhan. Dia punya pengetahuan tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Makanya waktu kakak-kakaknya bilang boleh jadi Yusuf menendam kepada kita, ayah sudah berpesan ampunilah dahulu. Sebelum ayah mati, ayah bilang begitu. Lalu Yusuf dengan tenangnya bilang apa? Aku inikah pengganti Allah? Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ada satu kalimat luar biasa di dalamnya. Dengan maksud. Amin. Sama-sama bilang sama saya dengan maksud. Sama-sama bilang sama saya dengan maksud. Sekarang kita ngerti kenapa Yusuf bisa kuat. Bukan karena imannya lebih hebat. Ada banyak orang pikir, oh iman saya nggak setinggi Yusuf, oh urapan saya nggak setinggi Yusuf, oh penguasaan diri saya nggak sehebat Yusuf, oh mungkin pengetahuan iman saya belum sehebat Yusuf. No, it's not about that. Bukan soal iman sebesar apapun. Karena Alkitab berkata iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Sementara ada banyak orang punya iman sebesar gunung, belum bisa memindahkan biji sesawi. Iya kan? Bukan soal penguasaan dia, mungkin Yusuf karakternya beda. No. It's about faith. And it's not about the size of your faith. Bukan soal ukuran imannya. Amin. Tetapi the understanding of your faith. Iya kan? So simple. Dia tahu bahwa kalau Tuhan izinkan ini sesuatu terjadi, betul saya marah, betul saya kecewa, betul saya sedih, betul saya pedih, betul saya mau berontak. But I know something good is about to happen. Sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Loh, mana mungkin saya bisa menguasai diri kalau saya nggak tahu the goal. Amin. Mana mungkin saya bisa have faith if I don't know the destiny. Mana bisa saya bisa sabar? Ya kan? Bu. Ibu jalan sama suami, Bu. Suami bilang gini, saya naik mobil aja. Mau kemana kita? Udah pokoknya ikut aja. Ibu ikut nggak? Ibu ikut. Kecuali
Ibu-ibu kepala batu. Ya. Istri yang normal akan ikut. Kemana sih papa? Udahlah, pokoknya ikut aja. Ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba dia bawa ke pembuangan apa, dia lempar gitu ya kan? Kalau laki sudah normal, mungkin dia mau buat surprise. Udah deh, pokoknya ikut aja. Mana sih Pak? Udah ikut aja. Mama mana dulu? Udah pokoknya mama ikut aja. Betul nggak Bu? Nggak tahu pendeta, laki gue nggak pernah begitu. Pak, ini udah tahun 2012 Pak. Cinta harus kreatif, kenapa Pak? Ada yang bilang, tuh belajar. Nanti apa ya, dari gereja mau bikin seminar, cinta yang kreatif. Iya, aduh minta ampun. At least, kalau suami yang ajak, meskipun gak jelas. Sedangkan, oh iya, why? You trust him. Amin. Ya kan? Tapi bapak-bapak jangan sekali-sekali ikut kalau istri bilang, pokoknya mau kemana aja. Jangan mau. Urusannya bayar aja Pak kenanya. Gua kasih tahu aja Pak. Pasin deh Pak. Bagus Pak, bayarin dong. Pak, gua kasih tahu aja Pak, hati-hati Pak. Sesama laki-laki harus saling mensupport satu sama lainnya. Parah Gilbert, tadi gue diangkat-angkat dibanting sekarang. Iya kan? Tetapi kalau person you don't know, iya kan? Tukang taksi gitu. Bu, naik aja Bu. Mau kemana? Udah pokoknya ikut aja deh. Bu, saya pendeta Bu. Saya kasih tahu jangan ikut Bu. Kecuali lu genit memang. Ya habis gimana pendeta supir taksinya ganteng sih. Parah. Ya kan? Kenapa harus have faith? Because you know the man. Amin. Dan kenapa? You know the destiny. Suami saya tuh pendeta, kalau dia tiba-tiba nggak ngomong lalu ngajak saya, pasti dia mau bikin surprise. Ngerti sampai di sini? Amin. Dan nggak jadi berat. Kenapa? Karena sudah tahu ujung-ujungnya pasti baik. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan? Saya udah tahu pendeta suami saya kalau begitu pasti ada sesuatu yang baik. Nah, kita kadang-kala berdebat sama Tuhan dan bilang, ya tapi kan saya mesti punya iman. No, you don't need to have a big faith. Amin. Cuman perlu understanding aja. Perlu saya tahu, my God is a good God. He has always a big and great plan in our life. Dia selalu punya rencana yang dahsyat buat saya. Amin. Saya mau tanya sama saudara, Yusuf sedih gak difitnah? Dia bilang pemerkosa istrinya Potifar. Dia gak bilang, apa tante? Saya perkosa. Tante bisa aja. Nangis gak? Mungkin nangis. Kecewanya kecewa gak? Kecewa. Tidurnya nyenyak gak? Mungkin ada masanya, gila juga tuh tante kali ya. Dalam hatinya, dasar tante girang. Dia pikir gue om senang apa? Ya kan? Pasti ada masa-masanya dia, loh kok gitu ya? Tetapi dia bilang apa? Aku inikah pengganti Allah? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya apa?
Kalau saya menuju ke arah yang lebih kuat, kalau saya menuju ke arah yang lebih baik, cuman karena satu, saya tahu persis rancangan Tuhan, tuntunan Tuhan, melewati jalan yang berat sekalipun hasilnya selalu luar biasa. Amin. Kira-kira sampai sini ngerti? Hah? Lu jangan cuma amin-amin aja dong. Percuma lu bilang amin kalau nggak ngerti-ngerti. Ngerti nggak? Belum. Selanjutnya. Ayat berapa ini? Ayat 10. Sebab, nah ini dia. Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Nah ini yang saya mau bilang buat saudara. Yang direncanakan, plan, and built by God. My own plan can be a disaster. Rencana saya sendiri bisa saja justru membawa saya pada sesuatu yang berantakan. Tetapi kalau saya masuk pada plan and built by God, kalau saya masuk pada sesuatu yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Amin. Karena salah satu yang Tuhan paling gak suka, namanya GGD, gitu-gitu doang. Tuhan gak mau rumah tangga saudara cuma gitu-gitu doang. Amin. Tuhan gak mau pelayanan kita, gereja kita cuma gitu-gitu doang. Amin. Makanya saya diberi tema ini diberkati banget. Karena saya percaya betul, hidup Kristen harus lebih baik, harus lebih kuat. Tanpa menjadi lebih baik dan tanpa menjadi lebih kuat, kita nggak mungkin bisa jadi saksi Tuhan. Amin. Kadang-kala ada banyak gereja cuman lebih fancy, cuman make upnya, dandanannya, kulit luarnya, cuman lebih bagus. Tuhan bukan mau cari yang lebih bagus. Tuhan mau cari yang lebih berkualitas, lebih baik, dan lebih kuat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Karena kalau lebih baik dan lebih kuat, pasti lebih jadi berkat, lebih banyak memenangkan jiwa, dan lebih memuliakan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ayat selanjutnya. Ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh apa? Kekuatan. Untuk apa? Menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap it's not about him. Dalam proses penantiannya, Abraham pernah gagal nggak? Abraham pernah putus asa nggak? Abraham pernah mikir nggak mungkin nggak? Nah ini yang saya mau ingatkan buat setiap saudara. Nggak harus modalnya sempurna dulu, baru harus ada kemajuan. Nah, gereja ini nggak bisa maju pendeta, habis gini. Rumah tangga saya nggak bisa maju pendeta, habis gini. Bisnis saya nggak bisa maju pendeta, nggak bisa lebih kuat, nggak bisa lebih baik, nggak bisa lebih bertumbuh, habis gini. Kita selalu sibuk dengan problemnya. Sementara God is God of result. Amin. God is not God of process. God is God of result. Iya ya. Tinggal persoalan kita. Kita proses driven atau result driven. Itu bahasa orang pintar. Kalau kayak kita ini susah ngerti yang kayak gitu-gituan. Ya. Ada banyak orang sibuk dengan proses driven. Ya, prosesnya gini benar tuh, itu bukan masalah. Gereja yang kayak gitu nggak bakal maju-maju. Gereja kayak gitu rapatnya banyak, ributnya banyak, majunya enggak. Gue paling gregetan kalau ngeliat orang gitu, rapat dulu. Mindahin kursi aja rapat. AC mau di setel 22 atau 16 rapat. Sampai AC-nya udah rusak, belum bisa diputusin.
Mau 22 atau 16? Sebab oma-oma dua-dua udah masuk angin. Kedinginan. Tapi nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang. Proses driven. Dia sibuk aja sama prosesnya. Tapi belajar jadi orang Kristen yang result driven. Amen. And my God is God of result. Amen. Iya kan? Prosesnya nggak penting buat Tuhan karena prosesnya bisa apa aja. Tuhan sembuhkan orang sakit gimana? Tuhan sembuhkan orang sakit gimana? Kadang-kadang dia cuma ngomong. Betul? Kadang-kadang dia suruh sesuatu, basuh di kolam Siloam. Ya kan? Angkat tilammu dan berjalanlah. Pergi perlihatkan dirimu kepada para imam. Kadang-kadang dia usir setannya. Roh yang menyebabkan bisu dan tuli keluar. Ada gereja-gereja yang selalu pakai itu. Pokoknya setiap penyakit roh. Sampai panu pun roh. Roh hitam di antara yang putih, roh putih di antara yang hitam keluar. Macam-macam aja. Iya. Jerawat pun roh. Roh-roh pengakibat jerawat keluar. Ada tuh orang makan kebanyakan, lalu kolaps dia. Lalu pendeta berdoa, dalam nama Yesus, setan-setan yang mengakibatkan kolaps aku tolak keluar. Setannya bilang, dia yang galojo, kita kok yang diusir. Ada orang Papua makan kebanyakan. Ini orang Papua makan di pestanya orang Manado. Beuh. Orang Manado. Pesta aja enggak. Babi ada 3 di meja. Mulai dari, cuma orang Manado itu. Babi 1 utuh duduk di atas meja makan. Saya ini, papa saya Jerman, Ambon, Manado. Mama saya Belanda, Jerman, Polandia. Jadi kita di rumah dulu, meja makan itu tempat yang disucikan. Itu dianggap tempat Tuhan mencurahkan berkat. Gak boleh pakai celana pendek di meja makan. Gak boleh bikin PR di meja makan. Apalagi duduk-duduk terus nyandar di meja makan. Gak boleh. Kurang ajar katanya. Gak menghargai berkat Tuhan. Jadi kalau masuk meja makan baju harus rapi. Tiba-tiba saya ke Manado. Kaget saya. Babi 1 ada di atas. Kuping dan buntutnya semua ada di situ. Waduh. Sampai saya bilang, kalau tapi oma masih hidup, habis ngoni. Kalau oma saya masih hidup, diusir tuh babi. Suruh lari tuh babi. Hari ini ada orang Papua datang ke pestanya orang Manado. Orang Manado kalau pesta, setannya sampai lari. Ya kan? Ini orang Papua dia makan terus. Sampai akhirnya dia udah gak tahan. Dia duduk. Dia bilang, aduh, kita kok mau rasa mati nih. Saya so rasa mati nih. Lalu temannya bilang, kau bodoh. Dia bilang, apa yang bodoh? Dia bilang gampang. Kalau kau so rasa mau mati begitu, kasih masuk 3 jari. Kan kau pergi ke toilet, kasih masuk 3 jari, nanti tumpah keluar, baru makan lagi. Orang Papua marah, dia bilang, apa? Kau yang bodoh. Kalau masih bisa 3 jari masuk, kita sudah ambil tuh ayam woku 1 kali lagi.
Aduh. Turut berduka cita, saudara-saudara. Jadi, yang saya mau bilang buat saudara, ya kan? Kadangkala persoalannya, orang pikir, oh ya Yesus usir setan dari orang sakit, berarti setiap penyakit ini pasti setan. Saya cuma mau bilang sama saudara, prosesnya beda. Kadang-kadang dia cuma ngomong, kadang-kadang dia kasih perintah, kadang-kadang dia usir setan, dan yang paling soe lagi, satu kali ada orang buta, Yesus ludah ke tanah, cua, dia campur-campur, dia tempel. Ya, waduh, mudah-mudahan belum ada pendeta yang ikut itu. Kan ada pendeta aliran sapu tangan gitu kan, ada pendeta aliran minyak. Untung gak ada yang aliran ini. Saya pernah lagi mau nyobain. Jadi kan kalau KKR gitu kan, siapa yang sakit berderet, cua. Tapi saya takut lama-lama kering. Kan gak lucu, ayo penatua juga udah cua. Bagaimana Petrus menyembuhkan orang sakit? Paulus menyembuhkan orang sakit ada kalanya pakai prayer cloth, iya kan? Pakai sapu tangan. Tapi kadang-kadang Petrus lewat, bayangannya kena orang sakit sembuh. Iya kan? Orang sekarang boro-boro bayangan. Kita lewat, bau kita bikin orang pingsan. God is not God of process. God is God of result. Amin. Proses setiap orang bisa beda-beda, tapi resultnya selalu untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara melewati proses apapun, aduh pendeta anak saya narkoba pendeta, sebagai saudara menatap saya, aduh suami saya pendeta, kasar bener orangnya pendeta. Itu yang saya mau bilang, proses masing-masing kita beda, tapi selama kita tekun, selama kita memandang Tuhan, selama kita hidup oleh iman, Alkitab berkata the just will live by faith. Orang-orang benarnya akan hidup oleh iman. Alkitab berkata sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Alkitab saya berkata, yang lain boleh bermegah dengan keretanya, yang lain boleh bermegah dengan kudanya, tetapi mereka akan rebah dan jatuh. Kita akan tetap kuat, tegak berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya result. Sama-sama bilang sama saya hasilnya. Amin. Kita kadang-kala jadi get frustrated gitu ya kan, get irritated gitu. Kita jadi kenapa sih Tuhan saya udah berdoa, kenapa sih Tuhan saya udah pelayanan, kenapa sih Tuhan saya udah minta sama Tuhan, kenapa suami saya belum berubah, kenapa rumah tangga saya begini, kenapa pelayanan saya begini, kenapa ada orang yang ngomongin saya. Jawaban saya cuma sederhana, itu hanya bagian proses biasa yang setiap orang harus melewati. Tapi satu hal kita tahu, hasilnya pasti untuk kebaikan, yang membuat kita makin hari makin kuat, membuat kita makin hari makin melihat mujizat, makin hari makin baik, makin hari makin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lihat selanjutnya. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar. Sama-sama bilang sama saya result. Sama-sama bilang sama saya hasil. Iya ya. Prosesnya boleh jatuh bangun, prosesnya boleh berat, bahkan Alkitab berkata dia sudah mati pucuk, artinya sudah impossible, sudah mustahil. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, iman membuat kita mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil. Iman membuat kita masih mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil.
Saya ulangi sekali lagi. Iman membuat kita masih mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil. Amin. Kalau semua orang bilang mustahil lalu kita panik. Kalau semua orang bilang mustahil lalu kita emosi. Kalau semua orang bilang mustahil lalu kita down. Kalau semua orang bilang mustahil lalu kita nggak ada semangat untuk maju. I'm afraid. Kita cuma bilang diri orang Kristen tapi kita nggak hidup dalam iman. Karena iman membuat kita masih mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil. Amin. Makanya ayat 12 bilang apa di sini? Itulah sebabnya. Maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, orang yang sudah dibilang impossible, orang yang sudah nggak mungkin lagi, orang yang nggak ada harapan lagi, terpancar big result, hasil yang dahsyat. Yaitu apa? Alkitab nggak bilang sekedar asal ada keturunan, tapi keturunan yang besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang apa? Unlimited, tidak terbatas. Ini yang saya tegaskan. Tuhan selalu berbuat yang lebih baik. Tuhan menjadikan kita lebih kuat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hasilnya selalu lebih dahsyat. Nah, makanya saya catat di sini dalam pendahuluan. Ini baru mulai khotbah. Saya tanya, katanya jam saya itu 1,5 jam. Jadi dari sini nih saya bicara 1,5 jam. Dia bilang amin amin lo. Lo duduk, gue berdiri tahu. Iya kan? Nah, dalam pendahuluan saya tegaskan begini. Ya, kasih keluar itu gambar. Ini waktu saya masih muda nih. Ini yang membuat dulu istri saya tertarik kejar-kejar saya. Cuman gembala sudah geleng-geleng kepala sebab dia yang tahu dari dulu. Iman dan kekuatan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya, tidak bisa dipisahkan. Kita akan kuat jika kita ada iman. Dan kalau kita beriman, otomatis kita akan kuat. Amin. Itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Oh ini Sela, ini Sela. Yalah. Kok kecil-kecil udah jereng? Kita harus fokus, saudara. Kita akan kuat jika kita ada iman. Dan karena kita beriman, kita pasti akan kuat. Amin. Dan kalau kita kuat, otomatis kita menjadi apa? Lebih baik. Menjadi lebih indah, lebih berkenan. Lebih maju dan lebih banyak mengalami mujizat Tuhan. Amin. Klik. Aha. Selanjutnya. Iman menjadikan kita kuat. Untuk apa? Kenapa kita harus lebih kuat? Kenapa kita harus menjadi lebih baik? Saya catat di sini. Untuk mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Amin. Dunia ini terbiasa dengan ya udahlah yang biasa-biasa. My God is an extraordinary God. Amin. Daud hanya gembala kambing domba kawan ayahnya. Lalu kemudian diangkat menjadi raja. Bahasa sehari-hari menanggapi itu akan bilang apa? Gila. Dia itu tadinya cuman gembala biasa, sekarang dia jadi raja. Gila. Betul? Iya ya. Yusuf tadinya hanya budak, tiba-tiba bisa jadi Perdana Menteri, orang bilang apa? Gila. Betul? Sadra, Mesa, Abednego dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, orang bilang apa? Gila. Ya udah dengar cerita orang gila. Ada orang gila di rumah sakit jiwa. 3 orang. Ya, 3 orang. Dia bilang begini, ini dokter-dokter semua udah gila. Kita udah sembuh,
Dia bilang kita masih gila. Kita kabur aja deh. Memang orang sakit jiwa gitu, selalu merasa dia sehat, orang lain yang sakit jiwa. Dia ini orang sakit, orang gila semua tiga-tiga. Dia bilang kita udah sembuh. Kita kabur aja. Dan satu bilang ini, emangnya kamu pikir kabur tuh gampang? Kan ada penjaga, kan ada pintu gerbang, bisa kita atur. Jadi mereka atur, orang gila, rapat. Jadi nanti kamu kita serbu dulu, apa itu namanya, penjaganya. Karena penjaga ada 2, kita kan 3. Kita serbu, kita pukulin dia sampai pingsan. Habis itu kita lari ke pintu gerbang, kita hancurin pintu gerbang, kita lari keluar, aman kita. Oke. Hari yang ditentukan. Mereka lari ke pintu gerbang, tidak ada penjaga. Dan pintu gerbang terbuka. Langsung mereka bilang, waduh, rencana gagal. Mereka bertiga balik. Temannya bilang, lu kenapa gak jadi lari? Penjaga gak ada, pintu gerbang terbuka. Tidak sesuai dengan skenario. Tidak bisa kita lanjutkan. Ketahuan betul bahwa mereka belum sembuh sama sekali. Gila sekali itu. Ya. Kenapa kita harus stronger? Kenapa kita harus better? Karena Tuhan mempercayakan buat kita hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Iya kan? Kalau orang bisnisnya pernah jatuh, tiba-tiba bisa bangkit, bahkan 10 kali lipat lebih hebat dari sebelumnya, orang akan bilang apa? Gila. Iya kan? Rumah tangga yang tadinya udah berantakan. Waduh, suami saya sempat narkoba, pendeta. Suami saya sempat selingkuh. Tiba-tiba bisa Tuhan robah. Dan anak-anak sudah luar biasa. Saya beri nama. Itu kedahsyatan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan gak pernah bekerja setengah-setengah. Jangan harapkan hal-hal biasa dari Tuhan. Kalau kita berharap sesuatu pada Tuhan, harapkan sesuatu yang sama sekali manusia nggak bisa tanggung, tapi Tuhan kita bisa menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Sampai Alkitab bilang, kok apa yang tidak pernah manusia pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Amin. Gereja butuh pelayan-pelayan Tuhan yang bukan cuma tukang komplain terus, tukang kritik terus, tukang debat terus. Gereja butuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang punya mental besar untuk mengharapkan perkara-perkara besar dan siap melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Saya percaya gereja ini akan memasuki era kedahsyatan kalau setiap orang yang melayani jiwanya jiwa yang punya mental gila-gilaan gitu. Jangan mau bikin apa, aduh susah, aduh biayanya berat, aduh. Yang kayak gitu nggak bisa jadi pelayanan. Ngajar playgroup aja. Nya. Orang yang pelayanan harus punya hati besar. Amin. Yang kedua, iman menjadikan kita kuat, stronger, better. Untuk apa? Untuk bertahan dalam menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Dengar, setan gak peduli ketika kita gak ngusik dia. Saya ulangi sekali lagi. Kalau pelayanan sudah kecil-kecilan, pelayanan sudah gak memenangkan jiwa, pelayanan sudah gak membuat terobosan, kekristenan sudah cuma begitu-begitu aja, sudah bukan pasukan menakutkan buat setan. Setan bilang ya dia Kristen tapi oke lah. Dia Kristen yang baik sama kita. Tapi kalau gereja sudah bertumbuh, gak boleh lihat gedung main beli.
Ini kan Nafiri, kalau Monas dijual juga dibeli. Iya benar. Wow. Saya cuma bilang, yang kayak gini, masalahnya nggak mungkin kecil. Ya kan? Orang sih senang-senang, wow itu gereja hebat ya. Makin banyak kita lakukan perkara yang dahsyat buat Tuhan, setan makin bilang, lu cari gara-gara melulu sama gue. Iya ya. Makanya, ketika kita sudah siap perkara besar, yang kedua, kita harus siap bertahan. Amin. Menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita harapkan. Ya. Kadangkala kita akan menghadapi masalah yang very strange. Ya kan? Dari orang yang kita pikir nggak mungkin. Kenapa? Setan nggak akan pernah pakai musuh untuk menyerang saudara. Karena we are ready for that. Amin. Setan nggak akan pernah pakai musuh untuk menyerang kita, because we are ready for that. Amin. Tapi kadang-kala setan pakai sesuatu yang kita nggak akan mikir sebelumnya. Sampai kita, oh my goodness, kok bisa? Tapi saya mau bilang, kalau itu terjadi, bertahanlah. Ini diam. Saudara mungkin liatin saudara kaget-kaget sendiri. Iya sih. Yang nyerang Musa siapa? Harun dan Miriam. Own brother, own sister. Musa pikir, wait a moment. Yeah. Siapa yang menyerang Musa kemudian? 70 penatua. Come on church. Satu leader punya 70 orang penatua, dan all the 70 attack him. Saudara, okay. Let me tell this. Kalau ada 70 orang penatua, 30 nyerang dia, 40 masih di pihak dia, masih oke. Betul? At least kalau voting dia masih menang. Can you imagine all the 70? 70-70-nya attack him. Ya ilaha illallah. Oke. Kalau ada satu gereja punya 70 orang penatua, tiba-tiba 70 penatuanya semua nyerang pendetanya. Saudara disuruh menilai, langsung saudara bilang apa? No. Jangan belagak rohani. Normal-normal saja. Saudara akan bilang apa? Pendetanya salah. Yesus punya 12 murid. It's very normal kalau yang attack dia adalah orang Farisi. Tapi Yesus bilang apa? Yang mencelupkan apa? Roti di pinggan yang sama, dia akan menyerahkan aku. Siapa yang menyangkal dia? Peter. Bahasa Jerman bilang hopeng. Hopeng berat. Ya. Kau pasti muridnya. Pantasnya Petrus bilang, so? Terus gue mesti koprol bilang wow gitu. Lalu Petrus bilang apa? Aku tidak pernah kenal dia. Iya kan? Untung tentara Romawi gak bilang, cius mie apa? Mie ayam. Ada yang ketawa karena ngerti, tapi ada yang ketawa gak ngerti sebetulnya. Habis dia ketawa, dia tanya sama sebelahnya, kenapa sih, apaan sih lucunya?
Cuman sekedar masukan, kalau saudara nggak ngerti, cari anak saudara atau cucu saudara yang umurnya di bawah 20 tahun, pasti ngerti. Ya. Can you imagine? Hopeng. Orang paling dekat sama dia. Nah, kau pasti muridnya. And who is Peter? Petrus yang tadinya mau belain Yesus. Kalau Yesus boleh berpikir, Yesus akan bilang, orang terakhir yang akan nyerang aku pasti Peter. Pasti Peter, Petrus. Bayangin waktu Yesus bilang, semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus langsung bilang, aku sekali-kali tidak. Makanya orang doa dia bawa pedang. Saya tahu kenapa dia bawa pedang. Dia cuma pengen tahu. Siapa yang berani gua tebas tuh orang. Tiba-tiba dia lihat Yudas. Sama imam kepala. Satu-satu nih. Kita mau bagi pada orang-orang ini semua. Tapi namanya nggak biasa pegang pedang. Kan biasanya megang pancing. Teman saya ngajakin saya latihan nembak. Ini olahraga bagus, nembak supaya konsentrasi. Baru tarik, dunia kayak mau terbalik. Jangankan keringat bercucuran, rambut rontok semua. Kalau kita nggak biasa sesuatu, apalagi sesuatu yang bisa mematikan. Petrus dia bawa ini. Biasa cuma mancing-mancing gitu. Mancing juga kadang nggak dapet lagi. Sekarang dia bawa pedang. Dia pikir, lihat nih, tebelah nih orang. Waduh, waktu dia lihat imam kepala datang sama Yudas, dia pikir tamu bagi nih orang-orang ini. Oh, dia tutup mata, dia belah. Pas dia buka mata, oh udah cuma kuping. Biar Jo kuping Jo. Daripada nyanda, ya kan? Daripada enggak, biar Jo cuma kuping. Yang saya mau lihat, the heroic mentality of Peter. Sehingga semua orang akan bilang, kalau ada orang yang akan berkhianat sama Yesus, the last person will be Peter. But can you imagine? Yesus lagi between life and death. Tanpa pressure. Oke, kalau dia ditodong mungkin. Oke, kalau dia dapat tekanan maybe. Without any pressure. Just cuma nanya, kau pasti muridnya. Langsung dia berkata apa? I don't know him. Aku tidak pernah kenal dia. Amin. Can you imagine? Ini yang saya bilang. Kita butuh lebih baik dan lebih kuat. Untuk bisa bertahan. Menghadapi situasi-situasi yang sudah nggak akan duga sebelumnya. Tetapi saya cuma mau bilang. Selama kita tetap bertahan. Selama kita tetap berdiri tegak. Engkau akan melihat rencana Tuhan makin jelas dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara akan menghadapi hal-hal yang enggak saudara pernah pikir sebelumnya. Dalam pelayanan saudara akan menghadapi hal-hal yang tidak pernah saudara pikir sebelumnya. Dalam bisnis saudara bisa saja ditipu sama orang yang saudara nggak pernah mikir sebelumnya. Kayaknya kalau orang kayak gitu mah nggak mungkin pendeta. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, be ready. Engkau harus siap. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Yang pertama, kenapa kita harus stronger and better? Yang pertama, supaya kita bisa merebut hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, supaya apa? Kita bisa bertahan menghadapi hal-hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Yang ketiga,
Yang terakhir. Klik. Mana dia? Iman menjadikan kita kuat untuk melepaskan diri dari berbagai jerat iblis. Karena iblis senang membuat jebakan. Dan jebakan iblis muter-muternya cuma itu kok. Yang pertama, bikin saudara kecewa. Yang kedua, bikin saudara frustasi. Yang ketiga, bikin saudara akhirnya, apa itu namanya? Menjudge diri saudara sendiri. Saya memang gak mampu. Saya memang seorang istri yang gak sanggup, pendeta. Ya, rumah tangga saya memang begini-begini. Saya memang pelayan Tuhan yang gak kuat, pendeta. Ya, saya memang orang yang gak pernah bisa maju lah. Setiap kali mau maju sedikit, badai menerpa datang. Ya, sudahlah. Akhirnya kita mencap diri kita sendiri. Tapi hari ini saya cuma mau bilang buat saudara. Alkitab bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang patut kita pikirkan. Amin. Kita harus stronger. Kita harus better. Kenapa? Karena kita tidak mau terjebak. Sama-sama bilang sama saya menolak segala jebakan. I refuse every trap of the enemy. Iblis pengen sekali bikin saudara akhirnya kecewa. Iblis pengen sekali buat saudara putus asa. Iblis pengen sekali saudara put stamp in your life. Dan merasa, kayaknya saya udah gak sanggup deh. Kayaknya saya udah gak mampu deh. Rumah tangga saya gak bisa dipertahankan deh. Hidup saya gak bisa dipertahankan deh. Pelayanan saya gini-gini aja deh. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, selama kita hidup dengan iman, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita datang pada Tuhan. Saudaraku, engkau harus lebih kuat. Gak mau tahu masalahnya lebih banyak atau enggak, tapi kau harus lebih kuat. Engkau harus lebih baik. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Apapun yang terjadi, God is not God of process. He is not a process-driven God. He is a result-driven God. Dia bukan Allah yang sibuk hanya sama proses, saudara. Kita berkali-kali cuma muter-muter di tengah proses. Aduh sakit, aduh berat, aduh luka, aduh kecewa. No, it's okay. Just walk through. Jalan terus. Dan rebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Tutup mata kita, datang pada Tuhan. Engkaulah Tuhan. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Nyanyi sekali lagi, katakan, Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Nyanyi sekali lagi sama-sama, katakan, Engkaulah. Bilang sama Tuhan, Lord, You are my Father, You are my God, You are my everything. Raja, berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Gak penting masalah yang kau hadapi, gak penting badai yang sedang kau lewati, gak penting saat-saat menyakitkan yang sedang harus engkau jalani. Tetapi yang paling penting, engkau harus jadi lebih kuat. Engkau harus jadi lebih baik. God is God of purpose. Allah selalu Tuhan punya rencana di balik semuanya.
yang membuat kita kecewa, yang membuat kita berteriak, yang membuat kita menangis. Because we just don't know why. Kita cuma berteriak why. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, gak penting prosesnya. Semua kita harus lewati proses, tapi hasilnya kita harus jadi lebih kuat. Jika itu harus doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Lord, I promise you, aku cuma harus lebih kuat. I promise you, this process will make me stronger and better. Alkitab berkata, peperangan antara keluarga Daud dan keluarga Saul berlarut-larut. Keluarga Saul makin lama makin lemah, tapi keluarga Daud makin lama makin kuat. Proses and problem harus buat kita makin kuat. Justru jangan rumah tanggamu tambah goyah. Justru jangan keadaan usahamu makin goyah. Justru jangan pelayananmu makin goyah. Engkau harus makin kuat. Setan sedang buat banyak trap, jebakan-jebakan, hanya untuk membuat saudara kecewa, emosional, berontak, lari dari segala kenyataan, bodoh, cengeng. Karena anak Tuhan yang benar justru melewati semuanya harus makin kuat, harus makin maju, makin semangat, makin bertumbuh, makin dewasa, makin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan bawa saudara pada sebuah pengalaman di mana orang dunia bilang gila, tetapi Tuhan sedang memandangmu dan berkata, hai anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan harus saya kuat. Ingat, bukan soal kesempurnaannya, bukan soal kemampuannya, tapi soal ketulusannya dan kesungguhannya. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kanan saudara di dada, biarkan Roh Kudus jamah. Setiap saudara yang didoakan dan taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat seminar sehari yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk gereja ini, sehingga kami boleh menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih maju, lebih dewasa, lebih bertumbuh, lebih